15 yaitu Albi Antaris, benar ya? Selanjutnya bersiap di samping Bunda Rama adalah Khairunisa Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, cowok paling ganteng se-SDIT Darussalam. Nama saya Albi Adas Ahmad, saya kelas 3. Hari ini saya akan menceritakan tentang dongeng dari rakyat Sumatera Selatan, yaitu Nenek Sang Pemburu. Dahulu kala ada sebuah desa yang jauh dari keramaian di daerah Sumatera, tepatnya di sekitar daerah Sumatera Selatan. Di ujung desa tersebut berdirilah sebuah rumah yang sangat sederhana yang dihuni oleh sebuah keluarga yang mempunyai 7 orang anak gadis. Kedua orang tua gadis-gadis itu sudah agak tua. Pada suatu hari, ayah gadis-gadis itu mencari udang di sungai. Tapi sayangnya saat perjalanan pulang turunlah hujan yang sangat deras sehingga badan orang tua gadis-gadis itu menggigil kedinginan. Tidak seberapa jauh dari rumah itu ada sebuah pondok yang dihuni oleh seorang kakek tua yang dipenuhi dengan bulu-bulu di sekujur tubuhnya sehingga sering disebut Nenek Sang Pemburu. Hanya Nenek Sang Pemburu yang mempunyai api saat itu sehingga gadis-gadis tersebut berusaha untuk meminta api kepada Nenek Sang Pemburu untuk menghangatkan badan sang ayah. Hal itu dimulai dari gadis yang berdua. Ia mencoba meminta api kepada Nenek Sang Pemburu dengan cara bertakluk agar Nenek Sang Pemburu tergugah untuk memberinya api. Nenek Sang Berbulu minta api sempurna lagi jadilah bapakku kedinginan tak berdia hangat ke badan. Lalu Nenek Sang Pemburu menjawab, dan tentu saja gadis itu menolak bahkan menghina sang kakek. Nenek Sang Berbulu, tidak sudi dari istrimu. Menjijikan, kamu sudah tua dan berbulu-bulu. Begitulah berturut-turut sampai fase yang ke-6. Mereka tidak ada yang bersedia memenuhi keinginan Nenek Sang Berbulu meskipun ayah mereka sudah setengah mati kedinginan. Akhirnya tibalah saatnya putri bungsu bernama Besi. Ia mencoba meminta api kepada Nenek Sang Pemburu. Sama halnya dengan saudara-saudaranya, ia pun bertakluk memohon meminta api kepada Nenek Sang Pemburu. Nenek Sang Berbulu minta api sepuntung lagi jadilah bapakku kedinginan nak berdia hangat ke badan. Lalu Nenek Sang Pemburu menjawab dengan hal yang sama. Belah-belah aku. Kental tapi dan halnya dengan si Betri. Si bungsu ini bersedia menikah dengan Nenek Sang Pemburu. Ia berkata, baiklah Nenek Sang Pemburu, ketika saya menikah denganmu, tetapi berilah saya api karena ayah saya sudah kedinginan. Setelah itu, Betri menikah dengan Nenek Sang Pemburu. Dia tidak memperdulikannya. Yang penting ayah mereka hidup dan sembuh seperti sedia kala. Setelah menikah, Betri mendapatkan ejekan dari saudara-saudaranya. Kenal saudaranya menjuluki sebagai adik yang bodoh dan mau menjadi istri Nenek Sang Pemburu. Namun, ia tidak memperdulikannya. Setelah Betri menikah dengan Nenek Sang Pemburu, Nenek Sang Pemburu meminta Betri untuk mandi di sungai. Ia berkata, Betri, jika kau telah tiba di sungai, saya akan mandi di hulu dan kamu
ada sesuatu yang hanyut dan mengapung, maka ambillah, bawa pulang ke tepian sungai. Putri menuruti pesan suaminya. Tak lama kemudian, dia melihat ada sesuatu yang mengapung, menyerupai bayi yang berbulu tebal. Lalu dibawalah ke tepian sungai. Setelah selesai mandi, ia bermaksud menemui suaminya, namun ia tidak kunjung datang. Adapun di hadapannya adalah pemuda yang gagah dan tampan. Ketampanannya tidak ada yang menandinginya. Putri kebingungan. Lalu pemuda itu berkata, "Putri, kamu tidak akan melihat nenek sang bulu lagi, karena itu adalah diriku. Aku sengaja menyamar. Aku ingin mendapatkan seorang istri yang berbakti kepada orang tua." Setelah selesai berkata demikian, ia mengajak Putri untuk membakar apa yang ditemukan oleh Putri sewaktu ia mati. Setelah benda itu dibakar, benda itu berbunyi sangat kuat. Suaranya kedengaran kemana-mana. Suara itu menggelegar membelah bumi. Duar, duar, duar. Dan ajaibnya, benda yang dibakar dan menggelegar itu menjadi bangunan rumah yang sangat megah serta perabotnya. Di samping rumah juga ada macam-macam ternak. Ada sapi, ada burung, ada kerbau, dan ayam, dan ada kambing. Lengkap dengan kandangnya. Menyaksikan hal itu, saudara-saudara Putri sangat malu dan menyesali perbuatannya. Mereka dijadikan apa saja oleh Putri di rumah itu. Namun, Putri tidak dendam. Ia mengajak saudara-saudaranya untuk tinggal bersama kedua orang tuanya. Putri sangat bahagia karena ia dapat kembali dengan orang tuanya dan mendapatkan suami yang bijaksana. Nah teman-teman, moral dari cerita ini adalah: 1. Tepatilah janji, karena janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Jika tidak menepati janji, maka sekaligus bisa merusak kepercayaan orang lain kepada kita. 2. Jangan menilai orang dari bagian luarnya saja. Misalnya kita bisa bertemu dengan orang yang jelek, tapi hatinya baik, dan ada orang yang ganteng dan cantik, tetapi perilakunya buruk. Apapun semua makhluk itu adalah ciptaan Allah, dan kita tidak boleh mencelanya. Dan yang terakhir, yang ketiga ya, berbaktilah kepada orang tua. Jadi selagi orang tua kita masih ada, sayangilah dan berbaktilah kepada orang tua. Karena